Kayaknya kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Oh, presensinya belum ya? Ya, presensinya sudah saya sebarkan. Oke, kita mulai untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, kita, bentar ya. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu sistem dinamik ya. Kapan kita bisa menggunakan sistem dinamis ya. Tentunya ini pemodelan ini sebenarnya mengapa kita kadang menggunakan pendekatan itu karena pendekatan itu sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi ketika nanti mungkin adik-adik sudah ada yang mengambil TA atau penelitian begitu ya. Jadi untuk pendekatan atau metode yang diambil itu harus berdasarkan dari masalah yang mau diselesaikan. Jadi nggak semua masalah itu cocok dengan menggunakan satu sistem ya. Tentunya kalau di dalam sistem dinamis sendiri ini masalahnya itu yang pertama harus kompleks sistem ya. Artinya di sini adalah ada interaksi yang kompleks ya, multiple interacting antar komponen. Terus dia tidak not have straightforward relationship. Artinya di sini itu sistemnya dia itu adalah loop ya, causal loop ya. Jadi A mempengaruhi B, B mempengaruhi A dan seterusnya. Kemudian dynamic behavior. Artinya di ini fokus pada sistem yang berubah dari waktu ke waktu ya. Kemudian studinya itu kita melihat efek dan tren untuk jangka panjang ya, seperti misalnya prediksi untuk populasi, pertumbuhan populasi penduduk seperti itu. Kemudian berikutnya adalah nonlinear relationship. Jadi untuk model-model yang linear itu tidak, walaupun nanti kita dalam model kan pasti antar variabelnya itu ada kondisi linear, tapi sebenarnya kalau kita gabungkan dalam satu sistem dinamis ini, maka kita akan menemukan hubungan-hubungan yang non-linear seperti itu. Kemudian strukturnya itu adalah feedback loop. Artinya apa? Artinya antar variabel itu sebenarnya saling mempengaruhi. Jadi enggak, kalau kita lihat di sistem seperti regresi linear gitu, multivariat linear, dan di situ sebenarnya sistemnya itu adalah dia adalah linear ya. Tapi untuk seperti dinamika sistem atau sistem dynamics ini yang ditentukan adalah nonlinear relationship. Ya, kemudian feedback loop structure ya. Strukturnya itu dia tidak linear tetapi adalah terjadi looping di situ. Nah, di sini ya, penyusunan benefit ini berhubungan dengan waktu, time delays ya. Kejadian yang terjadi hari ini itu dampaknya bisa eh, lebih lama atau bisa delay gitu ya, seperti delay. eh, jadi butuh waktu, misalnya seperti mungkin kita punya inovasi, dan inovasi ini nggak mungkin akan langsung dikembangkan dan berdampak, tetapi mungkin membutuhkan waktu untuk bisa dilihat perubahannya seperti apa. Kemudian counterintuitif. Nah, kadang kita menemukan kondisi-kondisi di mana sesuatu yang berlawanan dengan apa yang secara umum diharapkan atau dianggap benar oleh kebanyakan orang begitu ya. Jadi itu juga bisa kita gunakan untuk sistem dynamics, kemudian mengakomodasi baik deterministik dan stokastik model. Tapi tidak bisa salah satunya, ya mungkin bisa kedua-duanya seperti itu. Karena kalau misalnya saya sudah mencoba memodelkan itu, kalau tidak ada, saya coba stokastik, kalau tidak saya gunakan deterministik itu sistemnya itu saya nggak jalan gitu, nggak jalan. Oke ya, jadi itu untuk perantaranya. Kemudian kita coba untuk masuk ke sistem dynamics. Nah, sudah terlihat apa belum ya?
Lalu cek cek cek. Sudah, Ibu. Oke. Jadi karena ini mata kuliah pilihan, jadi mungkin menurut saya tuh diniatkan aja untuk menambah keterampilan teman-teman semua dalam pemodelan. Karena sebenarnya tools ini tuh bukan tools baru, ini tuh sudah banyak digunakan gitu. Jadi saya pertama kali mengenal ini tuh dulu yang melatih saya itu dari lab di UI. Jadi di situ saya coba tanya ya apakah ini benar-benar digunakan begitu ya. Tetapi kalau di Indonesia sebenarnya ini membantu untuk think tank pemerintah gitu ya untuk memprediksi gitu. Walaupun banyak-banyak tools-tools lainnya kalau karena kan ini itu paling dekat dengan ilmu apa ya? Kita kan kebanyakan berurusan dengan keahlian sosial ya, keilmuan sosial, ekologi begitu ya. Itu yang harus di apa ya namanya? Harus diamatin perubahannya. Nah, dan salah satu yang saya menarik itu adalah ternyata di Belgia itu yang seperti itu sudah hal yang biasa begitu ya, yang saya baru tahu dan di perusahaan itu sudah ada yang menggunakan ini untuk menemukan root cause dari masalah. Jadi root cause-nya itu biasanya kita kan pakainya fishbone diagram atau misalnya tools-tools lain untuk menemukan. Tapi ternyata perusahaan ini sudah menggunakan sistem dynamic itu untuk menemukan root cause dan untuk memprediksi untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya menyelesaikan permasalahan di sekarang aja, tetapi sudah memprediksi permasalahan apa yang akan muncul di kemudian. Jadi, itu wow kayaknya nih. Oke. Halo Aduh, mau Bu, Vicky. masih main gitu. Oh ya, oke. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk mengenali ya apa itu sistem dinamik. Yang pertama kita tadi kemarin kita sudah pernah bahas bahwa awal mula pendekatan ini sistem dinamik ini dibuat adalah adanya sistem thinking ya. Kita mencoba berpikir secara sistem. Jadi, sebentar ya saya tak matikan dulu apa WA. Sebentar, sebentar. Nah, ini mengganggu sekali. Hmm. Ya, sudah saya matikan. Cukup mengganggu ya WA ini karena pekerjaan banyak ya. Baik, saya mau fokus nge apa kuliah dulu lah. Jadi di sini eh, kita mulai dengan sistem thinking ya. Jadi awal mula kenapa pendekatan sistem dinamik ini ada awalnya adalah sistem thinking. Jadi kita berpikir secara sistemik. Jadi orang-orang sistem itu tidak gampang menyalahkan orang lain gitu loh. Oh kamu salah. Gitu. Tapi dia berusaha melihat secara sistem kenapa orang itu membuat kesalahan begitu ya. Apa saja yang mengaruhi, terus bagaimana pengaruh antar variabelnya ya. Seperti kita menghadapi kondisi sekarang lah ya ekonomi, kenapa sih beras itu mahal terus gitu ya. Kita nggak langsung menyalahkan pemerintah atau menyalahkan petani atau apa, tapi kita melihat secara sistematis sehingga kita tahu bagaimana dunia itu sebenarnya bekerja, bagaimana sistem itu sebenarnya apa namanya berubah gitu ya, berperilaku. Jadi kita melihat perilaku dari objek-objeknya untuk kita mengetahui sumber masalahnya dan apa yang harus dilakukan. Jadi nggak cuma menyalahkan. Jadi orang-orang tersebut sebenarnya bukan orang yang reaktif ya, orang-orang yang memang cukup apa visioner gitu ya untuk karena mereka nggak berpikir hanya dalam jangka sekarang aja, tapi mereka juga memikirkan dalam jangka panjang dan ketika mereka merumuskan satu permasalahan akar permasalahan mereka tuh sudah melihat secara the whole ya, the whole ibaratnya helikopter view lah gitu kan. Jadi itu yang mana helikopter itu salah satunya keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa engineer teknik industrial engineer ya. Jadi nggak cuma melihat di satu sisi, tapi kita bisa melihat dari berbagai sisi. Lalu kita merumuskan hubungan antar variabel tersebut. Lalu kita bisa mencari, oh ternyata struktur atau pola struktur dari sistem itu seperti itu gitu ya. Baru kita bisa mencari mana-mana saja yang bisa kita improve gitu. Nah, sistem dinamis sendiri sebenarnya dia merupakan tools atau pendekatan ya yang melengkapi sistem thinking ya untuk mencari hubungan antar variabel, kemudian untuk merepresentasikan secara visual begitu ya eh, apa kejadian yang ada di dalam sistem. Jadi ini saling berkaitan ya. Sistem dinamik ini membutuhkan awal dari sistem thinking. Sistem thinking ini sebenarnya awal dari sistem dinamis, kemudian sistem dinamis ini adalah sebenarnya alat atau seperangkat pendekatan yang memberikan melengkapi sistem thinking untuk menjelaskan interaksi antar variabel dalam
dalam bentuk yang lebih visual seperti itu. Nah, sistem dinamis sendiri ini sebenarnya adalah simulasi yang basicnya itu adalah continuous ya. Jadi teman-teman mungkin sudah belajar mengenai teori diskrit seperti itu. Nah, kalau diskrit ini nggak cocok untuk sistem dinamis ya. Kalau masalah-masalahnya diskrit itu nggak cocok. Tapi kalau masalahnya itu continue ya, berulang terus-menerus, ini baru kita cocok untuk menggunakan sistem dinamis ya. Banyak sekali tools-tools pendekatan pemodelan itu yang diskrit gitu ya. Dan banyak juga yang continuous, salah satunya adalah sistem dinamis ini. Oke. Jadi di sini adalah sistem thinking. Jadi ini bedanya linear thinking and system thinking. Kalau linear thinking kita lihat bahwa di sini itu misalnya A memengaruhi B ya, kemudian B memengaruhi C, kemudian C memengaruhi D dan seterusnya gitu ya. Jadi si B ini nggak balik ke sana. Dalam system thinking itu bisa jadi A memengaruhi B, B memengaruhi C, dari C memengaruhi D, mungkin dari C ini memengaruhi ke A begitu ya. Kemudian dari D memengaruhi C dan dari D memengaruhi ke B dan seterusnya. Jadi ada timbal balik antar variabel tersebut atau pengaruh timbal balik antar variabel tersebut. Jadi bedanya linear thinking dan system thinking. Kemudian berikutnya adalah kita membahas mengenai logical framework ya atau kerangka logis ya, kerangka logis yang kita gunakan dalam pemodelan sistem dinamis ya. Karena sebenarnya ini ceritanya itu setiap hal yang kita lihat itu adalah semua kejadian ya. Jadi misalnya Anda melihat kecelakaan itu kejadian ya. Anda melihat apa ya? Kecelakaan bis gitu ya itu kejadian yang kita lihat biasanya kita responnya itu kita lihatnya cuma kecelakaannya doang tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebelum itu kenapa bisa itu terjadi ya apa yang terjadi di dalam sebelum itu terjadi itu apa saja terus patternnya atau polanya itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa antara event pattern dan saat itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang biasanya orang-orang tahu itu cuma eventnya tok gitu loh. Kejadiannya tuh yang kelihatan. Padahal nih di dalam event itu sebenarnya dibentuk dari ada pola di situ, kemudian dibentuk dari strukturnya gitu. Nah, struktur di dalam ini kita ngomong sebagai struktur sistem ya. Struktur sistematisnya itu nggak kelihatan gitu. Ini nggak kelihatan di sini. Orang tuh cuma tahunya tuh eventnya tok, kejadiannya aja yang mereka uh, di mana kejadian itu merupakan suatu akibat atau hasil dari suatu tadi apa yang terjadi di sini itu memengaruhi apa yang akan dilihat gitu loh. Jadi apa yang terjadi di sini itu akan memengaruhi dari apa yang akan dilihat gitu ya. Jadi di sini seperti fenomena gunung es, biasanya kita ngelihat gunung es kan cuma segitu ya, pucuknya aja kita lihatnya. Kita nggak tahu di bawahnya itu sebenarnya ada apa. Mungkin dari nah sebenarnya yang menyebabkan event ini adalah strukturnya tersebut. Jadi struktur yang sistematis merupakan fondasi terbentuknya suatu pola atau pattern dan kejadian. Jadi event ini dibentuk dari struktur yang sistematis, kemudian dari pola-pola itu adalah misalnya di sini apakah polanya dia itu pattern atau polanya itu adalah selalu naik, kemudian ada juga yang dia turun, kemudian ada juga yang mungkin osilasi seperti ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak tahu pattern-pattern apa yang terjadi di dalam kejadian tersebut gitu. Kemudian dari pattern ini kita akan menggambarkan suatu pola. Pola di sini apa struktur, maaf. Struktur di sini artinya kita harus mengetahui variabel-variabel apa saja yang memengaruhi di dalam sistem tersebut. Ya, di sini ada variabel A, variabel B, ada variabel C, dan variabel X lainnya. Nah, kita harus tahu antar variabel ini bagaimana hubungan antar variabel tersebut, interrelationship-nya bagaimana, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai struktur ya. Struktur yang kadang tidak dilihat oleh orang gitu, tidak dilihat oleh oleh orang. Kita hanya tahunya adalah kejadian itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya strukturnya seperti apa gitu ya. Kalau kita ngomong misalnya beras saat ini mahal, kita tahunya cuma kejadiannya berasnya mahal, tapi kita nggak tahu di dalam beras itu kan banyak faktornya, banyak interaksi. Ada petaninya, ada pemerintah yang menentukan kebijakan, kemudian ada tengkulaknya, begitu ya. Dan antar terus kemudian ada harga, kemudian ada di situ adalah pasokan, ada misalnya di situ adalah mungkin pasokan gabahnya dan apa dan lahan sawahnya kita nggak tahu interaksi antar variabel ini bagaimana. Nah, itulah yang kita sebut sebagai struktur. Jadi struktur itu harus mencerminkan
interaksi antar variabel ini ya, di mana struktur itu membentuk suatu pola atau pattern, di mana pattern ini bisa naik, bisa turun, atau bisa fluktuatif. Kemudian dari pattern tersebut maka di sini kita melihat satu kejadian atau event ya. Jadi event atau kejadian adalah hasil dari suatu struktur ya. Jadi misalnya Anda nih IPK-nya tinggi, saya yakin itu pasti ada apa ya namanya? Pasti ada struktur yang sudah kalian buat gitu loh. Kenapa saya selalu berprestasi? Ada struktur yang sudah saya buat. Kapan saya harus belajar? Apa yang harus saya amankan? Misalnya, oh ketika saya belajar nih saya taruh dulu nih handphone nih. Nggak akan saya buka sampai saya selesai belajar gitu ya. Nah orang tuh kan nggak lihat bagaimana struktur di dalamnya, bagaimana Anda bisa lulus S1. Oh, ini cuma oh, Anda udah lulus S1 gitu ya. Jadi kita kadang-kadang nggak terlalu melihat strukturnya seperti apa. Terus keputusan keputusan yang dibuat berdasarkan kejadian tidak akan menyelesaikan suatu. Jadi kalau kita hanya melihat membuat keputusan dari kejadiannya toh, itu nggak akan bisa menyelesaikan suatu persoalan. Jadi misalnya gini, ada siswa terlambat gitu ya, langsung kita marahin gitu ya. Sebenarnya itu nggak akan menyelesaikan. Bisa jadi dia terlambat lagi besoknya gitu. Kenapa dia terlambat? Ya, itu yang harus kita cari. Kenapa terlambat gitu ya? Ya, itu yang harus kita cari. Oh, ternyata dia tidak bisa bangun di pagi hari misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita hanya memarah itu belum tentu akan membuat satu selesai. Jadi kita harus menyelesaikan masalahnya. Jadi masalah ini kita harus tahu dari strukturnya. Jadi kebanyakan keputusan yang kita buat. Jadi kejadian itu banyak keputusan kita yang reaktif gitu ya. Jadi orang-orang yang suka marah kalau ada masalah itu dia tuh orang yang reaktif. Karena cuma ngelihat kejadian itu, eventnya toh, dia nggak tahu strukturnya, sehingga dia nggak paham bagaimana menyelesaikannya. Banyak kan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari hanya melihat kejadian itu tidak pernah akan efektif hasilnya. Karena tidak pernah memikirkan jangka panjang, tidak mengenali bagaimana sistem yang terjadi di situ, dan tidak mengevaluasi struktur sistemnya. Sehingga ya garbage in garbage out lah, ibaratnya kamu menyelesaikan event dengan permasalahan lainnya, jadi akan satu permasalahan diselesaikan dengan permasalahan baru, jadi satu permasalahan selesai tapi muncul masalah baru lagi, nah seperti itu ya. Nah, sistem dynamic sendiri merupakan tools to capture system structure. Jadi, sebenarnya tools ya, alat untuk mengcapture. Mengcapture itu artinya untuk melihat secara keseluruhan ya, struktur dari sistem. Jadi, orang tuh nggak mudeng strukturnya tuh bagaimana, tetapi dengan sistem dynamics ini, orang jadi bisa mengcapture, oh, ternyata strukturnya tuh seperti ini gitu ya. Oh, ternyata struktur kekurangan pasokan beras itu kayak gini tuh pengaruh variabel antar variabelnya. Nah, itu salah satu pembuatnya itu adalah penemunya adalah Jay Forrester dari MIT ya di tahun 1961. Nah, ini dia mendeskripsikan suatu metode yang cukup rigid ya, rigid itu yang cukup rigid eh, untuk mendeskripsikan suatu kualitatif. Jadi sebenarnya model sistem dinamis itu kualitatif ya. Jadi model kualitatif karena dia berdasarkan dari berbagai informasi dari variabel itu dikumpulkan lalu kemudian mengeksplorasi, menganalisis sistem yang kompleks dalam hal proses informasi, batasan organisasi dan strategi ya, yang memvalidasi untuk memodelkan simulasi yang kuantitatif dan menganalisis desain dari struktur sistem dan eh, sistem kontrol ya, kontrol sistemnya. Jadi sistem dinamis pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan sistem itu seperti apa. Jadi namanya kualitatif. Tetapi dalam memodelkan simulasinya itu kuantitatif ya. Artinya di sini kuantitatif pasti ada angka-angka dong yang harus di ditampilkan. Harus ada grafik, angka gitu ya. Nggak mungkin kita ngomongin permasalahan, tapi harus ada KPI-nya apa, indikatornya apa, parameternya apa, itu semuanya kuantitatif walaupun dia membuat deskripsi ya, dia bisa mendeskripsikan qualitative description dari sistem, tetapi pada dasarnya untuk simulasi nanti adalah kuantitatif. Artinya di sini kita akan tetap butuh data-data, begitu ya. Kemudian salah satu key feature dari sistem dinamis itu adalah kemampuan untuk memprediksi perilaku ya.
the ability to predict the behavior. Jadi kemampuan prediksi perilaku ini yang salah satu menjadi kunci di sistem dinamik ya. Sistem based just by looking at the structure. Jadi kita bisa mendefinisikan memprediksi perilaku dari sistem dengan melihat struktur ya. Jadi melihat strukturnya. Nah, ini adalah tingkat pemahaman di dalam sistem ya. Jadi kalau tingkat pemahaman pertama adalah kita coba tadi kita bicara mengenai tingkat kejadian, pola dan struktur ya. Keputusan yang di dalam tindakan yang kita ambil dalam melihat kejadian ini biasanya dia reaktif. Reaktif itu adalah melihatnya dalam waktu saat ini aja gitu loh. Saat ini aja itu bagaimana itu mengambil kejadian. Jadi mengamati kejadian itu sebelum kita pakai tindakan. Jadi biasanya pertanyaan yang dapat dijawab adalah bagaimana sih cara tercepat untuk merespon kejadian ini gitu ya. Misalnya harga beras kok naik gitu ya. Cara reaktifnya adalah jadi pemerintah langsung ekspor beras nih gitu ya. Wah, pasokannya kurang gitu ya. Kita ekspor dari Thailand gitu. Ekspor dari Cina gitu ya. Itu reaktif jadi langsung. Intinya yang penting ini bisa makan deh gitu. Atau misalkan pas gempa misalnya gitu ya. Orang-orang evakuasi dulu deh gitu. Yang penting itu reaktif. Kemudian yang kedua adalah tindakan adaptif. Ini sudah masuk ke level pola ya. Kita memahami dari tingkat pola. Di sini sudah mulai berpikir nih, kita mencoba mengamati pola perubahan kejadiannya seperti apa ya. Seperti apakah kecenderungan dan pola dari kejadian tersebut? Apakah terdapat pengulangan? Jadi misalnya harga beras naik, naiknya itu pas kapan sih gitu kan? Oh ternyata kadang naik terus turun lagi terus naik lagi turun lagi. Jadi setiap berapa tahun dia naiknya, berapa persen kenaikannya, nah itu kita sudah mulai ke understandingnya sudah mulai ke adaptif ya. Adaptif itu artinya sudah mulai mengamati pola-pola perubahannya seperti apa. Nah, kemudian lanjut ke struktur. Nah, kalau untuk tingkat pemahaman struktur itu kita sudah mulai ke perubahan atau changing ya di sini. Jadi changing itu kita berusaha untuk merubah atau membentuk struktur yang membentuk pola itu seperti apa. Jadi untuk struktur ini tingkat pemahaman kita itu adalah untuk ke masa depan ya. Jadi kita berusaha mendeskripsikan strukturnya untuk mengetahui kira-kira eh, masa depan itu akan seperti apa, memprediksi masa depan itu akan seperti apa. Di sini misalnya untuk struktur sendiri, kalau untuk sistem dinamis itu adalah kita harus mengetahui pertama adalah causal loop diagramnya, kemudian metode sistem thinking lainnya ya. Jadi misalnya kalau di sistem dinamis itu kita sudah mulai membuat causal loop diagram, artinya di sini Anda sudah berusaha untuk membuat struktur dari sistem tersebut. Nah, di sini struktur seperti apakah yang menyebabkan terbentuknya pola tersebut? Nah, di sini ini kalau kita lihat, di sini kita melihat nih, ini harga beras naik, kemudian di sini polanya adalah rata-rata harga berasnya ya, kita lihat di sini ada kurvanya. Kemudian ketika Anda sudah memodelkan seperti ini, memodelkan dari causal loop-nya, berarti di sini Anda sedang mengcapture dari struktur sistemnya. Anda sedang menggambarkan, memvisualisasikan dari sistem yang terjadi di situ ya. Ini namanya kita sudah masuk ke tingkat understanding-nya adalah struktur ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ya jika ada pertanyaan. Nah, ini adalah sistem dynamic tools. Toolsnya apa saja sih yang digunakan di dalam sistem dinamis ya? Pertama ada soft tool ya, perangkat lunaknya. Kemudian ada hard tools ya. Jadi kalau hard tools mungkin nanti Anda coba siapkan komputer komputer model gitu ya. Itu hard toolnya adalah komputer modelnya, kemudian komputer simulation. Kemudian kalibrasi itu data, sensitivity and what if analysis ya, analisisnya. Kemudian kalau soft toolsnya itu pendekatan toolsnya itu softnya adalah perilaku yang terjadi dari waktu ke waktu seperti apa ya. Perilaku yang terjadinya itu seperti apa. Perilaku yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi kita mengamati, eh, makanya tim dinamik itu biasanya nggak bisa pakai data yang sedikit ya. Pakai datanya itu harus yang banyak makin bagus gitu ya. Tapi nggak bisa sedikit 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 banget misalkan cuma 3 tahun tuh nggak bisa. Jadi misalnya saya tuh paling nggak minimum 8 sampai 10 tahun itu minimum ya untuk saya bisa membuat satu pattern, melihat perilaku dari sistem itu seperti itu. Kemudian causal loop diagramming.
membuat skala diagram itu soft toolnya. Kemudian sistem archetype. Sistem archetype itu adalah pola atau perilaku apa yang berulang. Nah, itu kita lihat di situ. Jadi pola atau perilaku yang berulangnya itu seperti apa? Ini kita ngomong sebagai sistem archetype. Jadi kita sampai menganalisis tren-tren perilakunya itu seperti apa sih? Ya, perulangannya itu di bagian mana, kapan terjadinya itu namanya sistem archetype. Kemudian mental simulation itu artinya adalah kerangka berpikir Anda ya, yang membuat Anda berpikir Anda untuk melihat, memandang secara lebih luas dari sistem tersebut ya. Namanya nanti kita membentuk namanya mental mental modelnya. Nah, dalam sistem dinamis ini ya aplikasi model sistem dinamis ini adalah yang pertama untuk scientific understanding ya. Biasanya itu kita nggak bisa melihat permasalahan itu hanya dengan kualitatifnya gitu ya. Maksudnya tanpa kita mengetahui apa yang terjadi di antara variabel dalam sistem misalnya seperti ekonomi tadi ya, harga beras tadi kita punya misalnya di scientific ini kita melihat di sini adalah harga petani, kemudian ada di sini adalah supply apa namanya pemasok ya, atau marketer ya bolehlah marketer, kemudian di situ ada harga gitu ya, di situ ada harga beras kemudian. Nah, di sini sebenarnya kita le- sedang melihat secara sistem, secara saintifik ya, apa yang terjadi di dalam sana, bagaimana hubungannya, kemudian datanya seperti apa. Nah, itu. Jadi ada scientific understanding ya, nggak cuma ngomong aja, tetapi kita harus ada pemikiran-pemikiran logis dan make sense ya, dan logis dan make sense ya. Kemudian pengembangan sistem, jadi mungkin sistemnya sudah ada, tapi perlu kita kembangkan lagi, ini juga bisa digunakan ya. Jadi biasanya, oh sistem yang dulu itu pakainya A, kemudian tapi belum dapat menaungi untuk memproduksi dalam jangka panjang. Misalnya sistem yang dulu itu dia hanya short system, kemudian kita pakai ini untuk long term analysis gitu ya. Kita mau lihat analisis secara jangka panjang. Jadi mungkin kita bisa untuk pengembangan satu sistem. Kemudian merekayasa ulang re-engineering bisnis proses ya. Jadi kalau bisnis-bisnisnya kita merekayasa ulang nih, tadinya bisnis-bisnisnya seperti ini, terus kita coba gunakan sistem dinamis untuk merekayasa ulang bagaimana bisnis proses. Mungkin ada yang berubah, tidak relevan, sehingga perlu kita rancang ulang, rekayasa ulang, begitu. Nah, untuk merancangnya itu kita membutuhkan prediksi, begitu ya, memprediksi bagaimana bisnis proses yang baru ini bisa mengcover ya masalah-masalah yang ada di dalam bisnis tersebut. Kemudian ada sistem manajemen digunakan untuk manajemen sistem. Ini sangat dibutuhkan juga ya. Misalnya banyak permasalahan-permasalahan di perusahaan itu bisa digunakan sistem dinamis untuk melihat eh, sebenarnya sistem dalam manajemen seperti apa sih. Kemudian develop planning, ya ini sama. Jadi develop planning itu misalnya kita pengen tahu perubahan, misalnya ini pemerintah nih, misalnya kalau ini government, misalnya dia pengen tahu dengan kondisi industri saya yang sekarang itu ya, industri besar misalnya, yang sekarang itu mampu memberikan kenaikan pendapatan negara berapa sih misalnya gitu, pendapatan berapa. Jadi sekarang tuh segini ya, misalkan 30 triliun misalnya gitu ya, 300 triliun. Kemudian apakah di tahun 2045 dia akan seperti apa? Apakah nurun? Apakah naik? Begitu ya. Jadi biasanya digunakan untuk developer. Jadi sebelum ini saya harus membuat strategi apa ya? Gitu ya. Saya harus merencanakan seperti apa ya agar kurva saya ini naik gitu. Nah, agar naik gitu. Jadi biasanya develop. Jadi oh kalau kayak gini berarti turun. Jadi saya harus membuat skenario seperti apa agar perencanaan ini terus berkembang. Jadi terus kemudian politik juga sama ya, memprediksi politik, kondisi politik, kemudian environmental changes ini juga banyak digunakan untuk ekologi ya, situasi ekologi, melihat perubahan global warming, kemudian pemanasan global, ini banyak juga digunakan. Jadi sistem dinamis ini bisa
Satu, dia sebenarnya sistem dinamis itu adalah tidak terlalu mikro, tapi dia mungkin setengah level middle ya, middle middle up ya. Jadi top management itu, tapi sebenarnya mikro bisa juga digunakan, bisa juga digunakan, tapi tidak bisa melihat. Nanti saya juga ada software lagi, tapi nggak dibahas di kuliah ini ya. Namanya agent based modeling, itu lebih ke mikro banget, jadi bisa sampai melihat perilaku manusianya. Tapi kalau sistem dinamis itu sebenarnya apa, agen itu variabelnya itu dianggapnya homogen, artinya perilakunya itu, misalnya saya ngomong petani ya, saya ngomong petani, petani ini cuma satu tok petani aja, karakternya petani. Tapi kalau di dalam sistem lainnya juga sebenarnya dia untuk dynamic simulation juga itu bisa petani, petani yang dapat subsidi misalnya gitu ya, petani tidak ada subsidi itu bisa bisa apa namanya, dimodelkan secara lebih detail untuk tingkat mikro. Makanya kalau dynamic simulation itu sebenarnya levelnya cocoknya di tengah ya, middle sama sama up gitu. Tapi ini cukup menarik. Tapi untuk level mikro pun sebenarnya bisa, tapi dengan catatan bahwa karakteristik si variabelnya itu dia homogen, artinya sama gitu, nggak ada. Kalau tentang petani ya petani aja gitu, nggak ada petani yang A, petani B, petani C, itu nanti akan semakin sulit untuk dimodelkan dari sistem dinamis. Walaupun mungkin bisa, tapi lumayan lebih sulit. Kemudian point of departure, jadi di sini kita melihat yang pertama adalah problem behavior, perilaku dari masalahnya. Misalnya seperti ini ya perilakunya ya. Kemudian di sini kita mengidentifikasi struktur dari masalahnya itu seperti apa ya. Mengidentifikasi ini artinya oh berarti dari variabel A itu pengaruhnya ke ini A misalnya ya, ke B, B ke C, C ke D gitu ya. Dia ke sini juga, kemudian dia ke sana dan seterusnya ya. Dia ke sana gitu ya. Kemudian setelah kita tahu strukturnya, kita akan membuat struktur yang baru nih. Kayaknya butuh struktur baru deh, karena kita pengen menghasilkan ada tujuan perilaku yang kita harapkan. Jadi misalnya yang tadinya ini A, tadi gimana saya gambarin A, B, C, D, oke. Misalnya ini A, B, C, D. Kemudian seperti ini, kemudian kalau struktur yang baru itu saya ubah gitu ya. Jadi ini A tetap ubah, tapi A-nya nggak pengaruh ke C. Jadi A ke C-nya dihilangin ya. Jadinya seperti ini strukturnya. Kenapa kalau dihilangin? Agar saya dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan. Jadi kalau A ke C-nya dihilangin, maka yang kalau A ke C ini kan A, B, C, D ya. Kalau ini ke sini, maka kurvanya jadi seperti ini ya. Saling apa namanya, cross ya. Tapi kalau A ke C, D-nya kita hilangin, jadi seperti ini ya. Berarti kurvanya adalah jadinya seperti ini ya. Jadi tidak saling cross gitu. Itu adalah salah satu cara untuk membuat bagaimana kita mensimulasikan dari kondisi yang tadinya terjadi dengan kondisi baru yang kita inginkan. Jadi itu bisa kita otak-atik. Jadi nanti sebenarnya bagaimana simulasi itu tergantung dari kalian juga ya teman-teman. Jadi itu butuh keterampilan juga. Dan pasti insya Allah ini bisa ya. Jarang banget yang gagal di dalam materi kuliah ini. Kebanyakan sih pasti bisa memodelkan sih. Karena sebenarnya bukan, toolsnya itu nggak seribet itu gitu sudah, dan banyak juga di internet sudah dipakai, kalian bisa belajar juga. Nah, the model should generate the right behavior for the right reason. Jadi perilaku yang benar itu ya untuk alasan yang benar juga. Jadi kenapa, jadi kalau kita memodelkan kenapa seperti ini, nanti kita akan lihat di dalam kurvanya gitu. Kalau model kita benar, misalnya kita mau pengen harapannya itu kurvanya seperti ini ya. Tapi kalau kalian meraningkan di sininya belum benar, ya pasti ini nggak kelihatan di dalam grafiknya. Grafiknya nggak benar, berarti ya modelnya yang belum benar gitu ya. Jadi saya biasanya lihatnya cuma di grafik ya. Grafik ini gimana nih? Kalau grafiknya ini udah benar, pasti si modelnya ini udah di running dengan cara yang benar. Karena itu kelihatan di grafiknya. Kebanyakan walaupun bisa pakai tabel, tabel itu biasanya cuma kalau hasil runningan itu satu gambar ya, satu tuh hasilnya tuh bisa gambar atau grafik, yang kedua itu adalah tabel ya. Nah, sebenarnya untuk
kita enak lihatnya itu pakai grafik. Tetapi untuk perhitungan validasi itu kita harus pakai tabel karena kita butuh data-datanya kan. Jadi untuk tampilannya bisa pakai grafik, tetapi untuk perhitungan-perhitungannya kita harus pakai tabel, data tabelnya ya. Jadi nanti ada bisa dua keluaran ya, data tabel dan data grafik. Kemudian ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ya. Sebentar nih. Nah, ini adalah tools sistem thinking ya. Salah satu tools dalam sistem thinking itu adalah causal loop diagram ya. Kenapa? Karena causal loop diagram itu adalah salah satu cara yang cukup berguna ya, useful way untuk merepresentasikan hubungan yang dinamis ya. Interrelation itu hubungan antar variabel yang dinamis. Kemudian kemarin kalian sudah pernah buat ya, kemarin kalian sudah membuatnya gitu ya dengan berbagai cara. Nanti kita coba bikinnya itu langsung di software Fansim ya. Ada yang sudah download softwarenya belum ya? Halo? Ada yang sudah? Belum? Belum sama sekali ya? Andi. Sudah Andi dia. Oh iya. Bisa di run nggak di laptopnya atau belum di run? Nanti kasih tahu teman-temannya yang belum bisa ya. Itu Anindya harus masukin email ya kalau nggak salah ya Anindya. Oh ya, jadi nanti teman-teman itu nanti harus menyertakan email dulu. Kalau nggak salah itu harus masuk emailnya dulu. Itu kayak daftar gitu. Dia gratis kok. Jadi eh saya pilih yang gratis aja biar student version aja. Nanti Anda masukkan email. Habis itu nanti bisa apa namanya? Bisa lihat di emailnya saya ada crack-cracknya atau apa saya lupa deh. Kayak ada apa ID-nya gitu. Nah, kemudian menyediakan visual representation, jadi representasi visual yang dapat mengkomunikasikan pemahaman tersebut. Jadi, uh, interrelationship ini ya, interrelationship ini ya, itu dipresentasikan secara visual oleh causal loop diagram. Untuk apa? Untuk dapat mengkomunikasikan pemahaman di dalam interrelationship ini. Jadi antara variabel A dan B itu bagaimana jadi itu kita buat dengan causal loop diagram. Jadi kalau sistem ini kan termasuk yang barang abstrak begitu ya. Kadang, tapi kalau dengan sistem dinamis ini itu jadi kelihatan gitu. Jadi visual gitu, jadi kelihatan gitu. Jadi apakah ini benar-benar mencerminkan dari sistem nyatanya atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi pembuatan apa pemahaman seseorang terhadap struktur itu dapat mengcapture ya, dapat menggambarkan mental model. Jadi mental model seorang itu akan tergambar ya ketika mereka sudah tahu dari struktur sistemnya. Jadi mental model itu adalah eh, konsep ya, kerangka konseptual yang berisi tentang generalisasi dan asumsi yang memengaruhi bagaimana kita memandang dunia dan bertindak di dalamnya. Jadi, tindakan Anda sekarang pasti dari mental model